Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ibu Jumiati. Pada kesempatan kali ini, anak-anak kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang materi bab barisan. Kita akan membahas tentang barisan aritmetika. Sudah siap belajar anak-anak? Bagus. Perhatikan penjelasan Ibu ya. Tujuan pembelajaran dari materi barisan aritmetika, yang pertama, siswa dapat memahami definisi dari barisan aritmetika. Yang kedua, siswa dapat menentukan suku ke N dari barisan aritmetika. Kita masuk ke materinya. Di sini ada gambar kubus ya. Yang pertama ini ada susunan satu kubus, yang berikutnya 2, 3, 4, dan 5. Kita 1, 2, 3, 4, dan 5 ini jika kita membentuk ke dalam suatu barisan, ini merupakan barisan dari bilangan asli. Kita perhatikan bahwa 1, 2, 3, 4, dan seterusnya masing-masing setiap barisan ini suku-sukunya, misalkan ini suku pertama, kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Kita perhatikan antara suku pertama dan suku kedua itu mempunyai beda. Beda itu bahasa lainnya adalah selisih. Selisihnya yaitu 1 ya. 2 ke 3 itu bedanya 1. 3 ke 4 juga selisihnya atau bedanya adalah 1. Sehingga dikatakan barisan tersebut ya, barisan 1, 2, 3, 4, 5 ini mempunyai beda yang tetap yaitu 1. Perhatikan lagi berikutnya. Di sini ada satu segitiga, ini memiliki berarti ada 3 buah sisi. Jadi di sini yang dihitung adalah banyak sisinya ya anak-anak ya. Jadi ketika ada satu segitiga yang pertama ini banyak sisinya ada 3. Ketika ada 2 segitiga banyak sisinya berarti 6. Ada 3 segitiga maka banyak sisinya 9. Jadi selanjutnya 12 dan 15. Nah, sekarang barisan 3, 6, 9, 12, 15 ini juga mempunyai beda atau selisih yang tetap. Apa kalian bisa mengetahui berapa bedanya? Dari 3 ke 6, berapa selisihnya atau bedanya? Iya, betul. Kalau yang menjawab 3 ya. Jadi mempunyai beda yang tetap yaitu 3 ya. Dari 3 ke 6 ini ditambah 3. 6 ke 9 juga ditambah 3 ya. 9 ke 12 itu 9 ditambah 3. 12 ke 15, 12 ini ditambah 3. Sehingga barisan dari bilangan 3, 6, 9, 12, 15, dan seterusnya ini mempunyai beda yang tetap. Nah, barisan-barisan yang seperti ini, anak-anak, yang mempunyai beda yang tetap, itu bisa dikatakan sebagai nantinya adalah definisi dari barisan aritmetika. Masuk ke sini, ke definisinya. Dari contoh tadi ya, bahwa barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang beda setiap 2 suku yang berurutan adalah sama. Seperti tadi ya, 1, 2, 3, 4, 5 bedanya selalu 1 selisihnya. 3, 6, 9, 12 juga bedanya selalu tetap ya, jadi selalu sama. Nah, beda itu dinotasikan dengan huruf B ya, B kecil. Itu bisa diperoleh dengan mengurangkan ya selisih antara suku sesudah dengan suku sebelumnya ya. Misalkan U2 dikurang U1, bisa juga kita mengingkari dengan suku ketiga dikurang suku kedua dan seterusnya ya. Bisa disimpulkan dengan suku ke N dikurang dengan suku sebelumnya yaitu UN dikurang 1, di mana dikatakan bahwa N itu adalah bilangan aslinya ya sebagai nomor suku. Ini kemudian UN ini adalah UN berarti adalah suku ke N-nya. Tuh. Selanjutnya
Jika kita memperoleh barisan ya, misalkan ada U1, U2, U3, barisan bilangan ini merupakan barisan aritmetika. Jadi sekarang kita fokus ke barisan aritmetika ya. Jadi yang mempunyai beda yang sama tadi, maka kita bisa menemukan ya aturan seperti berikut. Nah, jadi suku pertama U1 ini disimbolkan dengan huruf A ya. Suku kedua, karena tadi mempunyai beda yang tetap, berarti U2 ini diperoleh dengan menjumlahkan suku pertama ditambah dengan beda ya, atau selisihnya. Bedanya dikali dengan 1. Sedangkan U3 itu berarti suku kedua ditambah dengan B, tambah dengan beda ya. Suku kedua ditambah dengan beda. Karena suku kedua tadi adalah U1 ditambah B, 1B, maka bisa ditulis suku ketiga ini diubah menjadi U1 ditambah B yang ini ditambah lagi B yang ini ya, jadi 2B. Selanjutnya suku keempat. Suku keempat berarti suku ketiga ditambah dengan B. Nah, suku ketiga ditambah B. Suku ketiga sendiri apa? Suku ketiga sendiri adalah U1 ditambah 2B. Sehingga kita tuliskan 2B ditambah B ini menjadi 3B. Sehingga U4-nya adalah U1 ditambah 3B. Begitu seterusnya anak-anak ya. Nah, U5 juga sama. U5 berarti U4 ditambah B. U4-nya ini sendiri kita uraikan sebelumnya. U4 itu sebelumnya adalah U1 ditambah 3B. Sehingga B-nya bisa kita sederhanakan. 3B tambah B itu menjadi 4B. Sehingga U5 itu adalah U1 ditambah 4B. Nah, dari aturan ini kalian bisa menemukan polanya. Coba kita perhatikan. Kalau U1A, nanti kalau U2 ini U1 berarti ini A ya, ditambah 1B. Perhatikan yang angka-angka ini ya. Kalau dia 2, di sini 1B. Kalau suku ketiga, di sini 2B. Suku keempat, itu U1 tambah 3B. Suku kelima, U1 tambah 4B. Jadi selalu selisih 1 ya. Selalu selisih 1 dari suku ke N-nya. Sehingga bisa dituliskan nanti. Nah, kalau dia UN berarti U1 ditambah ininya dikurang N dikurang 1 dikali B. Seperti itu ya. Sehingga bisa kita temukan di sini ya bahwa aturan suku ke N dari barisan aritmetika itu disimbolkan dengan rumus sebagai berikut ini ya. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B. A-nya tadi diperoleh dari ini tadi ya, U1 tadi adalah A. Jadi A ditambah N dikurang 1 dikali B. Di mana A sama dengan U1 itu adalah suku pertama pada barisan aritmetika. Sedangkan B-nya ini adalah beda pada barisan aritmetika. Sedangkan N ini menandakan sukunya ya. Ini adalah rumus untuk barisan aritmetika. Rumus suku ke N. Jadi UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita masuk ke contohnya. Di sini ada contohnya, tentukan beda dan suku ke-20 dari barisan. Ini barisannya ya anak-anak ya. Ini 4, 1, negatif 2, negatif 5, negatif 8. Nah, untuk menjawab kita tentukan dulu berarti suku pertamanya ini adalah 4 ya. Suku pertamanya 4. Bedanya, nah untuk mencari beda bisa kita pakai rumus yang ini ya, U2 dikurang U1 ya. Jadi 1 dikurang 4 yaitu negatif 3. Boleh juga misalkan negatif 5 dikurang negatif 8 dikurang negatif 5 juga sama. Hasilnya kan negatif 3. Atau kita pakai yang ini juga bisa. Negatif 5 dikurang negatif 2. Hasilnya juga tetap negatif 3. Sehingga tinggal kita cari suku ke-20. Sesuai aturan dari rumusnya ya. Bahwa UN itu sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B.
Kalau suku ke-20 tinggal kita ganti A, N, dan B-nya kita ganti ya. A-nya diganti 4, A-nya ganti 4, N-nya diganti 20, B-nya diganti negatif 3. Tinggal sederhanakan anak-anak. Seperti ini ya. Dikalikan dulu 19 dikali negatif 3-nya. Ini. Kemudian 4 ditambah negatif 57. Jawabannya adalah negatif 53. Ya, jadi suku ke-20-nya adalah negatif 53. Ini ya. Sekarang kita lanjutkan soal kedua. Contoh kedua ya. Setiap hari Siti menabungkan sisa uang jajannya. Uang yang ditabung setiap hari selama 6 hari mengikuti pola barisan aritmetika. Dengan suku pertama 500 dan bedanya adalah 500 juga ya. Bagaimana cara mengetahui banyaknya uang Siti yang ditabung pada hari ke-6? Nah, jadi setiap hari itu menabungnya awalnya pertama 500 rupiah, kemudian setiap hari itu ditambah 500 juga ya, 500 rupiah. Kita akan mencari berapa jumlah banyak uang yang ditabung Siti pada hari ke-6. Perhatikan seperti ini ilustrasinya. Jadi hari pertama kita ilustrasikan itu suku pertama ya 500. Hari kedua itu suku kedua berarti 500 tadi U1 ditambah dengan 500 ya, selisihnya bedanya. Nah, begitu juga saat ke U3 berarti U2 ya, U2 ditambah 500. Suku keempat sama U3 tambah 500. Itu seterusnya ya. Saat U6 berarti U5 ditambah 500. Berarti ini adalah kita masukkan ke dalam barisan aritmetika ya, suku ke N-nya. Nah, karena UN sama dengan A ditambah N-1 dikali B, berarti suku ke-6-nya A ditambah 5B. Ini diganti ya. N-nya diganti 6. Jadi 6 dikurang 1 itu 5. 5B jadi ya. A-nya 500, B-nya juga 500. Ini ya, kalikan jadi hasilnya 3000. Sehingga dikatakan bahwa tabungan Siti pada hari ke-6 itu adalah 3000 rupiah. Seperti itu. Jadi uang yang ditabung Siti pada hari ke-6 itu adalah 3000 rupiah. Kita lanjutkan ke latihan soalnya. Di sini suku keempat dari barisan aritmetika adalah 19. Suku ke-7 adalah 31. Tentukanlah suku ke-50. Jadi kita mengerjakan soal ini dengan menggunakan aturan rumus suku ke N ya anak-anak ya. Bahwa suku ke N itu A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B ya, untuk barisan aritmetika. Nah, sekarang kita menjawab ini suku keempat. Nah, kalau suku keempat berarti A ditambah N-nya diganti 4. 4 dikurang 1, 3 dikali B ya, 3B. Suku keempatnya sama dengan 19. Suku ke-7 berarti U7. Kalau suku ke-7 berarti A ditambah N-nya diganti 7. 7 dikurang 1, 6B. Sama dengan 31. Karena kita akan mencari suku ke-50, yang ditanya adalah suku ke-50. Nah, berarti kita harus mencari nilai A dan B-nya terlebih dahulu. Setelah itu baru kita jawab suku ke-50-nya. Ini kita eliminasi saja ya. Kita eliminasi, misalkan eliminasi A. Berarti A-nya A dikurang A. Ini 0 ya. 3B dikurang 6B. Ini min 3B. Ini kita kurangkan. Berarti kalau mengurang seperti ini, 19 dikurang 31, ini berarti hasilnya kan negatif, karena 19 yang lebih kecil. Cara mengurangkannya, yang besar dikurang yang kecil, 31 kurang 19, yaitu negatif 12. Ini ya, ini kan dikurangkan, ini 31 kurang 19 itu 12, sehingga B-nya berarti negatif 12 dibagi negatif 3. Negatif dibagi negatif, hasilnya positif. Sekarang sudah dapat B-nya. Sekarang tinggal mencari A. Untuk mencari A,
kita bisa substitusikan ya nilai B-nya ke persamaan. Misalkan persamaan yang ini ya. A ditambah 3B sama dengan 19. Kita ganti nanti B-nya ya. A ditambah 3 kali B-nya 4. Berarti A ditambah 12 sama dengan 19. A-nya berarti dikurangkan dengan 12. A-nya adalah 7. Nah, setelah ketemu A dan B-nya, tinggal kita mencari suku ke 50. Sini ya. Berarti suku ke 50, berarti A ditambah N dikurang 1 dikali B. Suku pertamanya 7. N-nya 50 dikurang 1 dikali B. B-nya adalah positif 4. 7 ditambah 49 dikali 4. Dikalikan dulu 49 dikali 4-nya. 49 dikali 4 dikali dulu. Hasilnya 196. Ditambahkan sehingga hasilnya adalah 203. Jadi dikatakan jadi suku ke-50-nya adalah 203. Seperti itu ya anak-anak ya. Kita mulai dengan rumus UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita lanjutkan. Di sini diketahui suatu batasan aritmetika dengan suku kedua ditambah suku ke-7 itu sama dengan 31. Suku ke-4 ditambah suku ke-6 itu sama dengan 34. Tentukanlah suku ke-10 dari batasan tersebut. Jadi yang ditanya adalah suku ke-10-nya. Ya. Kita sama ya, selalu menggunakan rumus yang tadi. UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Yo, sekarang kita pakai dulu yang ini. U2 ditambah U7 sama dengan 31. Nah, berarti U2 itu A ditambah B ya. Kalau kita ganti BN-nya 2, berarti 2 dikurang 1 jadi B ya. Jadi A ditambah B sama dengan ditambah suku ke-7. 7 berarti A ditambah N-nya diganti 7. 7 dikurang 1, 6 kali B. 6B. Ini sama dengan 31. Kita sederhanakan. A ditambah A, 2A. B tambah 6B, 7B sama dengan 31. Misalkan ini persamaan yang pertama ya. Selanjutnya kita kerjakan yang ini. Suku ke-4 ditambah suku ke-6 sama dengan 34. Suku ke-6-nya diuraikan dulu. Berarti A ditambah N-nya diganti 6. 6 dikurang 1, 6 kurang 1, 5. Berarti 5B. Ditambah suku ke-6. Suku ke-6 berarti A ditambah, ini Ibu hapus dulu ya, salah tadi. Kita hapus dulu. Ini. Jadi persamaan yang pertama, ini ya, suku ke-4 berarti 4 kurang 1, 3. Suku ke-6 berarti A ditambah 6 kurang 1, 5B. Sama dengan 34 ya. Kita sederhanakan anak-anak. Ya, ini disederhanakan berarti 2A ditambah 8B sama dengan 34. Adalah persamaan yang kedua. Nah, sekarang kita akan menyederhanakan ya persamaan pertama dan kedua ini ya. Kita sederhanakan. Nah, di sini ya kita eliminasi A ya. Eliminasi A persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaan pertamanya. 2A ditambah 7B sama dengan 31. 2A ditambah 8B sama dengan 34. Kita kurangkan berarti sehingga di sini 7B dikurang 8B itu negatif B. 31 kurang 34 negatif 3. Sehingga B-nya adalah positif
3. Kita cari nilai A-nya. Kita masukkan ke sini. 2A ditambah 7B sama dengan 31. 2A ditambah B-nya kita ganti 3. 7 kali 3, 21. Sehingga 2A sama dengan ini dikurang ya. 31 dikurang 21. Itu 10. Sehingga A-nya berarti 10 dibagi 2. 10 dibagi 2 itu 5. Nah, setelah kita memperoleh nilai A dan B, sekarang kita masukkan ke pertanyaannya. Suku ke-10 berarti A ditambah N dikurang 1, N-nya 10. 10 dikurang 1 berarti 9. B, A-nya kita ganti 5, A-nya 5, 9 dikali B-nya 3. 9, 5 tambah 27, 32. Ini adalah suku ke-10-nya. Jadi suku ke-10-nya adalah 32. Kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Semua bilangan genap positif dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini ada kelompoknya ya. Ini kelompok pertama. Kelompok pertama 2, kelompok kedua 4 dan 6, kelompok ketiga 8, 10, 12, kelompok keempat 14, 16, 18, 20, kelompok kelima 22, 24, 26, 28, 30. Tentukan bilangan yang terletak di tengah pada kelompok ke-15. Ya, jadi kita akan mencari pada kelompok ke-15 itu yang ada di tengah itu bilangannya berapa ya. Kalau kita perhatikan di sini berarti suku N-nya ini adalah 2N. Kenapa 2N ini ya? Kalau suku pertama 2 kali 1 2. Suku kedua 4, suku ketiga 2 kali 3 6. Terus ya, suku keempat 2 kali 4 8. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, kelompok ke-15 ini ada di urutan keberapa? Ya, ada di bilangan keberapa mulainya? Nah, karena kita bisa mencari urutannya. Misalkan K ini kelompok 1 ini ya. Ini berarti dimulai pada urutan atau suku yang pertama. Ini tulis ini ya. Mulai dari suku yang pertama. Ya, ini ya, suku pertama. Kalau kelompok kedua itu mulai dari suku yang ini suku kedua. Kelompok ketiga ya, mulai dari suku keberapa itu? Suku ke ini, kelompok ketiga kan di sini. Berarti suku ke 1 2 3 4, suku ke-4. Sekarang kelompok yang keempat ini. Mulai dari suku keberapa dia? Mulai dari ini. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mulai dari suku ke-7. K5. Mulai dari suku keberapa? Mulai suku ke kelompok kelima berarti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau suku ke-15, kalau kelompok yang ke-15 itu mulai suku yang keberapa? Nah, ini yang kita jawab. Berarti kita berpacu pada di sini ya. Ini suku ke-1. Berarti kita mulai dari sini. Dari bilangan-bilangan urutannya ini ya. 1, 2, 4, 7, 11, dan seterusnya. Kita akan mencari yang ke-15. K yang ke-15 itu mulai dari suku ke berapa. Ya. Nah, caranya kita hitung bedanya. Ini ditambah 1, 2 ke 4 ditambah 2. 4 ke 7 ditambah 3. 7 ke 11 ditambah 4. Berarti seterusnya ini ya. Ini kalau berikutnya berarti ini 15 ya. Ditambah 5. Sekarang kita hitung lagi 1 ke 2 ditambah 1. 2 ke 3 ditambah 1.
3 ke 4 ditambah 1. Jadi seterusnya ini selalu ditambah 1. Nah, dikatakan anak-anak yang 1, 2, 3, dan 4 ini adalah barisan aritmetika ya. Karena memiliki beda yang tetap, yaitu positif 1. Sedangkan 1, 2, 4, 7, 11 ini dikatakan aritmetika tingkat 2 ya. Jadi dikatakan ini adalah aritmetika tingkat 2. Nah, tingkat 2. Ya, jadi tingkat pertamanya yang ini aritmetikanya ya. Nah, bagaimana menghitung suku ke n-nya untuk yang aritmetika tingkat 2? Kita menggunakan rumus aturannya sebagai berikut ya. Jadi rumusnya A ditambah N dikurang 1 dikali B. Karena dia tingkat 2 ditambah lagi aturannya seperti berikut. Yaitu N dikurang 1, N dikurang 2 dikali C dibagi dengan 2. Nah, sekarang yang mana A, B, dan C-nya? Yang A itu yang ini, yang pertama ini A. Yang B itu yang angka pertama ini juga B. Ini adalah C-nya ya. Jadi A-nya 1, B-nya 1, di sini C-nya juga 1. Kita masukkan di sini. Berarti ini karena kita K ya, Ibu ganti ini U-nya dengan K. Kita akan mencari kelompok. Sini Ibu ganti dulu. Kita ganti dengan K ya. Kita ganti dengan K di sini. Ya, jadi A-nya kita ganti A-nya 1, B-nya juga 1, ya, ini B-nya. Ini karena C-nya juga 1 ya, berarti kita sederhanakan aja N kali N pangkat 2, ini min 2N ditambah min N jadi min 3N, baru min 1 kali min 2 positif 2, ya, dibagi 2. Ini anak-anak di 1 dikurang 1 ya. Sisa N ini disederhanakan ya, disamakan penyebutnya dengan 2. Jadi nanti N-nya ini dikali 2, jadi 2N ditambah N kuadrat dikurang 3N ditambah 2. Disederhanakan di sini. Ya, Ibu tulisin aja ya. Disederhanakan, jadi KN-nya sama dengan ini N kuadrat. Ini ya, 2N dikurang 3N berarti min N ditambah 2, ini ya, positif 2-nya dibagi dengan 2. Nah, sekarang tinggal kita cari kelompok ke-15. K15 berarti 15 kuadrat dikurang 15 ditambah 2 dibagi 2. Berarti 225 dikurang 15 kurang 2 ya, kurang 13 bagi 2. Dihitung K15-nya itu adalah di mana? Jadi dihitung di sini 225 kurang 13 itu 121 ya, 121. Nah, dibagi dengan 2. 121 dibagi 2 berarti adalah 106 ya, ini dikurangkan ya. Nah, 2 1 2 2 1 2 dibagi 2 itu adalah 106. Nah, jadi urutan dari kelompok 15 itu adalah mulai dari suku ke 106. Nah, karena dia di tengah-tengah, ada 15 berarti angka bilangannya, berarti ditambah lagi karena di tengah-tengah berarti ada di suku yang ke ditambah lagi 7 ya. Ditambah 7 bilangan lagi karena yang ada di tengah, berarti suku ke 113. Suku ke 113 itu berapa? Ya, ini 2 kali 113 itu 226. Jadi adalah bilangan yang terletak di tengah pada kelompok ke 115 itu adalah suku ke 113 yaitu 226. Ya, nah, nanti bisa kita lanjutkan lagi ya pembahasannya untuk hari ini, untuk pembahasan barisan bilangan aritmetika ini.
Ibu cukupkan, bersekian. Semoga yang Ibu sampaikan dapat kalian pahami. Pesan Ibu untuk kalian semua di rumah, jangan lupa untuk senantiasa berdoa ya, menjaga kesehatannya, rajin membantu orang tua di rumah, dan senantiasa berakhlak yang baik. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Ibu akhiri, Ibu taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.